Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan juga seketika MAN 21 Jakarta dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali hadir di dalam podcast MAN 21 Jakarta yang hari ini kita memanfaatkan studio Pentatonix, tapi sebetulnya masih bisa kita gunakan. Kenapa? Karena Pentatonix sendiri artinya adalah pengenalan atau pengen tahu tokoh-tokoh unik. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita tokoh yang tentu kita harapkan, tokoh yang tentu saja kita ingin inspirasi. Jadi yang kita hadirkan di dalam podcast kita tentu saja adalah tokoh-tokoh inspiratif, yaitu Ibu Nur Aini. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Pak Ali, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Apa kabarnya ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Yang khas dari Bu Aini adalah luar biasa ya. Gimana Bu Aini? Luar biasa, Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Mungkin teman-teman dan juga seluruh civitas akademika dimanapun Anda berada ya, tentu saja para alumni maupun yang sekarang masih aktif ya di MAN 21 Jakarta sudah sangat khas sekali mendengar apa yang sering Bu Aini lulukan, yang sering Bu Aini sampaikan dalam rangka memberikan motivasi kepada seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu Aini. Boleh, silahkan. Ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita obrolin, apa yang kita bicarakan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Amin. Seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta. Amin. Iya. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan tips dan trik untuk bisa tembus ke perguruan tinggi negeri. Karena itu tentu menjadi satu keinginan seluruh civitas, keinginan sekolah, keinginan guru, keinginan kepala sekolah, ya, keinginan semuanya ya. Kita berharap mudah-mudahan seluruh siswa-siswi MAN 21 Jakarta dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Betul ya Bu ya? Iya, amin. Oke. Nah, kita mau cerita nih ke Bu Aini. Kita mau tanya-tanya, kita mau ulik-ulik ya berkaitan dengan tips dan trik untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, oke. Boleh, silakan. Ya. Apa kira-kira yang sebetulnya penting untuk diperhatikan dari siswa-siswa kita, anak-anak kita supaya bisa secara pede meyakinkan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Ya, harusnya mereka menetapkan cita-cita untuk kuliah itu di awal masuk ya. Di awal masuk kelas 10 itu mereka sudah menetapkan cita-cita dia mau kuliah atau kerja. Nah, harusnya ketika mereka mendaftar di madrasah aliyah, berarti kategori sekolah umum itu harusnya mereka sudah menetapkan untuk kuliah. Ya, karena belajar itu tidak hanya sampai lulus SMA saja, tapi sepanjang hayat. Nah, idealnya lulus dari madrasah aliyah ya kuliah. Itu yang pertama. Jadi menetapkan untuk kuliah itu dari kelas 10 supaya punya spare waktu yang banyak untuk menentukan. Pengen kuliah ya? Rata-rata hampir 95% pengen kuliah. Ketika diwawancara pada saat kelas 10 itu rata-rata 95% pengen kuliah. Berarti kecil ya yang kerja? Iya, yang pengen kerja hanya beberapa anak saja. Itu pun karena sebenarnya mereka pengennya di SMK. Tapi karena ternyata di SMK negeri mereka tidak terima, akhirnya mengambil keputusan di madrasah aliyah. Yang penting negeri. Oke. Jadi yang pertama adalah menetapkan. Iya, menetapkan cita-cita untuk kuliah dari kelas 10. Kuliah terlebih dahulu ya. Iya. Itu ya teman-teman. Mantapkan dulu karena yang namanya sekolah umum itu memang harus dilanjutkan ya. Iya. Tidak semata berhenti di MAN 21. Ya. Bisa dibilang ya masih tanggung lah ya. Iya. Terus yang berikutnya apa Bu? Yang berikutnya tentukan niat. Tadi sudah ya menetapkan mengambil keputusan untuk kuliah. Tentunya berarti mereka akan menjalani kelas 10, kelas 11 dan di kelas 12. Di kelas 12 itu sudah mantap dengan pilihan PTN dan pilihan jurusannya. Syukur-syukur dari kelas 11. Syukur-syukur. Kenapa? Karena sekarang kan pemilihan jurusan itu di kelas 11. Yeah. Nah,
harusnya pemilihan jurusan itu ada kaitannya dengan cita-cita karir di masa depan, supaya sesuai dong kuliahnya jurusannya dengan jurusan ketika dia di madrasah aliyah. Ya, jadi kelas 10 menetapkan untuk kuliah, kelas 11-nya memantapkan jurusan yang akan dipilih ketika nanti di bangku kuliah, berarti sangat berkaitan dengan jurusan yang dia pilih di kelas 11. Nah, kelas 12 itu sudah mantap, sudah ajak dengan pilihan jurusan dan PTN-nya. Nah, trik dan tipsnya yang pertama, setelah kita memasuki kelas 12, itu satu, berarti harus niat kuliahnya itu menuntut ilmu karena Allah. Oke. Ya, bukan karena cari pekerjaan. Karena ketika niatnya untuk cari pekerjaan, ketika kita begitu lulus kuliah terus gak dapat kerja, kita akan kecewa berat. Dan akan menyalahkan orang tua, orang-orang di sekitar yang mendorong dia untuk kuliah. Jadi menuntut ilmu kuliah itu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu musyawarah dengan orang tua. Komunikasi itu sangat penting dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga kalau tidak beasiswa, berarti yang ngebiayain kuliah kita adalah orang tua. Harus sesuai dengan kantong dan kemampuan orang tua. Makanya komunikasi itu penting. Boleh keluar kota, boleh hanya di Jakarta saja. Padukan antara keinginan diri siswa dengan orang tua. Tapi ada saja ya antara siswa dan orang tua itu yang beda pasti ada. Banyak. Tapi insya Allah dengan komunikasi yang baik, terus menjalin hubungan dengan guru BK, berkomunikasi dengan guru BK, nanti guru BK bisa panggil orang tuanya, kita memediasi antara keinginan anak dengan keinginan orang tua, supaya menjadi satu keputusan yang antara orang tua dengan anak-anak is okay. Itu yang ini yang 1, 2, tadi 1 dan 2 berarti ya, yang pertama tadi ya, niat menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua berkaitan dengan pilihan PTN. Boleh hanya di Jakarta atau boleh juga keluar Jakarta. Yang ketiga, ukur baju sendiri. Artinya apa? Menarik. Ya. Sesuaikan ukur baju sendiri. Jangan baju Pak Arif dipakai sama Pak Miko, atau baju saya dipakai sama Bu Tami, pasti nggak akan cukup. Pak Miko bisa kali. Oh iya, tapi tetap aja masih kegedean lah, ya kan? Artinya sesuaikan jurusan dan PTN dengan kemampuan akademik kita, kemampuan nilai rapot, kemampuan kecerdasan otak kita. Kita ada di level berapa? Kan ada PTN level 1, level 2, level 3. Sebenarnya kuliah di mana aja sama, cuma kan tingkat persaingan untuk mendapatkan PTN itu pasti lebih ketat. Betul. Ketika PTN-nya level 1 atau level 2. Di level 3 aja susah. Kecerdasan kita untuk menentukan pilihan penting ya. Iya, penting, strategi, betul. Iya, Jangan sampai kita justru hanya gara-gara terlalu nggak sadar dengan ukuran sendiri, iya. Akhirnya tidak masuk di perguruan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya. Karena ternyata nggak kuat, kedodoran bajunya, ya kan Pak? Ya, oke. Lanjut ya Pak. Lanjut. Iya. Terus setelah kita ukur baju sendiri, yang keempat adalah kita harus punya planning. Plan 1, plan 2, plan 3, bila perlu sampai plan 4. Woi. Iya. Supaya kata Soekarno bilang kan, gapelah cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow. Artinya ketika PTN level 1 kita nggak dapet, kita masih bisa kuliah di PTN level 2, PTN level 3 dengan jurusan yang sama dengan yang kita inginkan. Kan pilihan di perguruan tinggi hanya ada 2, bukan? Plan 1, Oh, plan 2. tidak. Beda ya plan Iya. sama pilihan ya? Iya, rencana 1, 2, 3, 4 itu tetap bisa diterapkan di pemilihan jalur PTN. Kan yang pertama jalur rapot, itu memang dua pilihannya. Oke. Rapot apa aja? SNBP, pilihan 1 dan pilihan 2. Berarti plan 1 dan plan 2 bisa dipakai. Tapi ketika SPAN PTKIN yang penyelenggaranya adalah Kementerian Agama, itu kita punya pilihan 4. Jadi plan 1, 2, 3, 4 bisa dipakai. Ya Pak. Nah, terus ketika SNBT untuk tahun ini
dari tahun kemarin itu kita boleh memilih 4. S1-nya 2, diplomanya 2. Kita bisa pilih 4. Jadi plan 1, 2, 3, 4 bisa kepake. Sampai hari ini yang diploma itu masih ada? Masih, iya. Jadi kita punya contoh diploma saya kok. Contoh misalnya Kayaknya kalau dengar diploma itu kan zaman dulu banget. Iya. Emang masih ada zaman sekarang? Masih. Jadi misalnya pilihan satunya sastra Inggris UNJ. Pilihan 2-nya misalnya pendidikan bahasa Inggris UIN Jakarta misalnya. Pilihan ketiganya D3 sastra Inggris misalnya. Diploma di mana? Di D3 misalnya di UI. Saya D3. Oh iya, Politeknik itu diploma ya? Politeknik itu ada D3 dan D4. Tapi kalau di universitas umum itu namanya vokasi. Vokasi misalnya ambil vokasi D3-nya misalnya sastra Inggris. Terus ambil D4-nya misalnya di Politeknik Negeri Jakarta misalnya yang kaitannya dengan bahasa, dia pilih jurnalistik. Ya kan? Ada D4. D4. Iya. Jadi di diploma itu ada D3 dan D4. Satu dulu belum ada ya? Kalau 1 dan 2 dulu ya, kalau sekarang kayaknya jarang deh. Yang ada D3, D4. Iya. Iya, menarik juga soalnya kan kalau misalnya ngambil yang D4 misalnya kan tanggung, D4 punya 4 tahun. D4 4 tahun dan gelarnya sama setara dengan S1. Oh, gelarnya sama? Sama, hanya kalau di D4 itu gelarnya STR, Sarjana Terapan. Ada nggak siswa kita yang di Ada, D4 gitu? ada D4 ada di Politeknik Negeri Jakarta. Ada yang ambilnya D4. Iya, saya Lukita itu akuntansi. Lukita? Iya, Oh, yang lulus tahun 2022 itu ambil akuntansi D4 di Politeknik Negeri Jakarta. Reza D4, Reza pelatih jurnalistik kita. Emang D4? Iya. Bukan S1 dia? Bukan, karena dia di Politeknik Negeri Jakarta, jadi di D4. Oke, ini kita udah sampai di trik yang berapa tadi? 3. Nah, berarti kan tadi udah di 4, yang keempat, plan 1, plan 2, Oh, plan plan 3. Nah, iya. Yang kelima, yaitu tadi gunakan strategi yang tepat. Kan kita udah ngukur baju sendiri, sudah ada plan 1, 2, 3, 4. Keempatnya, actionnya artinya misalnya nih, ketika kita memilih jurusan, sesuaikan. Oh, ternyata nilai rapot kita semester 5 nilainya nggak begitu tinggi, ya jangan ambil PTN level 1. Ternyata nilai rapot kita nggak ada di atas 90 rata-rata, jangan ambil PTN level 1. Bila perlu, kalau memang dia mau banget di jalur rapot, nggak pengen tes, ambil PTN level 3 yang peluangnya besar. Strateginya itu Pak, ditambah kan nanti udah ada gambaran nih, peluang diterimanya berapa orang, terus persaingannya di tahun sebelumnya berapa. Nah, itu dipakai. Itu dari mana kita tahu? Nah, taunya di portal SNPMB. Portal itu di website ya? Iya, di website kita daftar SNBP. Itu ada portal. Itu berarti di situ ada daya tampung. Iya, ada daya tampung tahun sekarang sama peminatnya di 2 tahun sebelumnya. Itu di portal SNPMB. Itu sangat bantu banget. Namanya tuh apa? Alamatnya gimana? Websitenya portal SNPMB. Portal SNPMB. SNPMB. PMB. Iya. Di situ ada keterangannya ya. Iya. Jadi untuk mengetahui tingkat kemungkinan ya. Iya. Kemungkinan untuk diterima. Peluang diri siswa tersebut kira-kira gue bisa masuk nggak? Kalau ternyata ya kayaknya jauh deh, nilainya cuma 88, ya jangan ambil PTN level 1, cari lagi. Semua daftar PTN itu ada di portal SNPMB, daya tampung dan peminat 2 tahun sebelumnya. Ya, betul. Karena kita juga pengalaman atau beberapa kali mendengar kabar berita dia yang pintar banget kok malah nggak diterima. Nah, itu strateginya kurang Pak. Berarti strateginya di situ. Iya, dan gini Pak, terkadang anak itu ada yang bilang misalnya UI harga mati. UI harga mati. Oh gitu. Iya, jadi seperti yang baru lulus kemarin iya, ada UI harga mati. Jadi dia ambil SNBP-nya UI, terus nanti tesnya ambil UI, bahkan dia mau sampai berjuang di jalur mandiri.
di SIMAK UI. Dan mereka ada yang bilang pokoknya Bu, kalau saya nanti nggak lolos gap year tahun depan akan coba lagi di UI. Gimana? Kalau nggak lolos? Ya. Kalau nggak lolos gap year. Gap year itu istilah ketika tahun ini kita tidak kuliah, ambil 1 tahun ke depan. Itu namanya gap year. Jadi anak-anak yang memilih misalnya UI harga mati, biasanya dia pilih gap year ketika setahun itu dia daftar UI dari mulai jalur rapot, tes sampai jalur mandiri nggak dapet. Nah setahun depan dia daftar. Saya nggak gaul banget ya. Coba dieja apa? Hah? Gap year. Gap year. Gap year. Gap year. Gap year. Iya gap year. Year. Oh. Gap year. Arti gap itu kan berarti. Nah berarti 1 tahun. Gap. Iya gap year. Gap year. Ya. Gap year. Maaf ya. Iya. Jarang update di soal masuk perguruan tinggi. Berarti setahun. Ya. Ada yang memilih untuk setahun itu bimbel lagi, ada yang belajar sendiri. Tergantung kemampuan dari orang tua mereka juga. Tapi ada banyak ya yang memang dia diterima tahun berikutnya. Iya ada nggak banyak sih ada. Yang disayangkan pokoknya itu deh, yang dia udah pintar banget lah, ranking 1, ranking 2. Iya. Nggak diterima terus, ya Allah, sayang banget. Sebenarnya sih karena kan sebenarnya kayak gini loh Pak Arif. Ketika PTN level 1, level 2, level 3 tuh sama. Yang penting kan jurusannya. Ya kan? Sama apanya? Sama jurus, artinya kurikulumnya sama. Kurikulum enggak, artinya kuliah dimanapun gitu maksudnya. Iya, kurikulumnya sama. Kalau jurusannya sama, insya Allah kurikulumnya sama kan. Iya, kalau belajar sih iya Bu ya, tapi Iya. gengsinya. Iya, nah terkadang itu Sekolah ada, bergengsi. iya, ada anak-anak yang enggak, pokoknya kalau nggak pakai jaket kuning enggak. Padahal UNES juga jaketnya Di kuning. madrasah kita ada kayak gitu. Ada. Masa sih? Ada. Yang nggak mau kuliah di UIN pun ada. Masa di UIN Bu nggak level? Padahal banyak orang-orang Sabar-sabar ya. hebat terlahir UIN dari sabar. UIN. Banyak orang-orang terhebat Apa yang salah? yang lahir dari UIN. Apa yang salah dari UIN? Ya, Jakarta hebat-hebat tuh. iya, Ngomong besar dari alasan, UIN. alasan mereka karena bosan. Sudah di MIN, MTS, MAN, masa UIN lagi. Agama ya. bawa Iya, agama. alasannya agama lagi. Padahal kita kembali pun akan Ke membawa amal ibadah berkaitan dengan pemahaman dan aplikasi keagamaan kita. Iya dong. Iya. Itu justru malah harus bersyukur Iya. daripada yang ya ada yang di umum ya. Iya, harusnya sih baca di UIN karena dunia dapat apalagi akhirat. Subhanallah. Iya kan. Ya, langsung dapat tip dari Bu En ya. Jadi teman-teman semua seluruh sivitas pendidikan, anakku, siapapun, murid-murid Mandor 1 ada tipnya juga. Dalam artian ya emang kalau kita di agama kenapa? Terus dari SD, dari MIN, dari Iya. MTS, dari MAN itu kan justru malah bagus. Bagus. Ya. Jangan seperti orang yang justru malah menyesalnya di belakang. Iya. Kenapa saya nggak dapat agama dari dulu? Iya. Contohnya siapa? Contohnya saya. Ya Sekolahnya kan? di umum terus. Umum terus. Cuma dulu kita ada sekolah dinia. Kalau sekarang anak nggak mau sekolah dinia. Iya. Makanya orang tua pilih MIN, MTS, MAN. Jadi bersyukur ya yang di sekolah madrasah itu bersyukurnya Iya, luar harus biasa. sangat bersyukur. Apalagi dulu kalau saya ingat Bu En, Amsilati. Aduh, kenapa saya nggak belajar Iya. SD? Sekarang kalian dapat semua loh. Kalau Iya, sekarang keren, belajar keren Amsilati, banget. nahu, malaya, malu, falan, wa mafalan. Saya lagi dari luar. Aduh, Saya pengen juga banget lupa. gitu. Artinya kalian harus banyak bersyukur. Sekolah agama itu justru malah banyak hal yang kita dapat ilmunya, syukuri itu. Jangan aduh bosen jangan sampai kayak gitu. Iya. Ya nggak Ben? Iya, Udah berapa tip Ben? 5? udah 5 tip. Cukup ya. Iya, cukup. Luar biasa. Terima kasih Bu Eni di kesempatan yang sebentar ini. Mudah-mudahan nanti kita banyak versi yang mungkin agak panjangan. Ini Ya, singkat boleh. saja ya teman-teman Ya. dan juga seluruh civitas Oke. dimanapun Anda berada. Terima kasih inspirasinya Bu Eni. Terima kasih atas tips-tipsnya. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat menjalani, dapat mengikuti dengan baik sehingga mereka dapat diterima di perguruan tinggi. Amin. Jangan lupa satu lagi, Terakhir ya. jalur langitnya. Apa tuh? Oh ya. Ya, jalur langitnya berarti sholat 5 waktu tepat waktu ditambahin duha dan tahajud serta tilawah Qur'annya setiap hari. Selalu minta doa orang tua dan guru. Itu Itu yang jalur langit yang Jalur paling langit. penting. yang paling penting, yang paling Iya. dalam dan sangat insya Allah menentukan sekali Iya. dalam
hajat-hajat kita untuk mendapatkan atau meraih cita-cita yang Iya. diinginkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Wen. Ya, Jangan terus bosan. juga Nanti akan saya panggil Insya lagi, saya Allah, panggil lagi, Ustaz. saya undang lagi. Sampai jumpa di pertemuan dan podcast berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe, subscribe-nya. Come on. Oh, komen ya.